Halo Moms Pujo Asih, welcome to my channel. Nah, di video kali ini aku mau share beberapa hal yang membuat tiba-tiba ASI itu anjlok merosot semerosot-merosotnya sampai ke basement. Yang pertama, Mams coba evaluasi apakah jadwal Mams berkurang. Karena sering banget nih ada yang nge-DM aku, ASInya tiba-tiba merosot. Tapi pas ditanya, iya sih Mam, aku tuh kayak udah mulai agak malas-malasan gitu. Aduh Mams, aku ketiduran nih malam-malam tuh. Yang tadinya satu hari bisa 6-7 kali pumping, ternyata berkurang jadi 4 kali pumping. Udah pastilah itu merosot. Yang kedua, coba Mams evaluasi durasi pumping Mams itu berkurang atau enggak. Emang sih kalau kita googling, pumping itu 10-15 menit. Tapi balik lagi ke masing-masing orang nggak sih? Yang bener itu adalah pumping sampai kosong. Jadi kalau Mams kosongnya baru setengah jam, ya pumping lah setengah jam. Nah, banyak banget nih Mams yang bilang kalau pas asinya merosot karena hasilnya udah nggak banyak, Mams akhirnya kurangin durasi pumpingnya karena mungkin udah mulai nggak semangat. Nah, itu malah yang membuat asi Mams semakin lama semakin merosot. Jadi kalau misalnya lagi merosot hasilnya, jangan langsung dikurangin ya durasinya, harus tetap di maintain. Mams aku pumping sampai 23 bulan tetap setengah jam loh sekali pumping, 6-7 kali sehari. Yang ketiga, coba Mams ingat-ingat apakah Mams lagi konsumsi obat, karena biasanya banyak sih obat yang aman untuk kandungan ASI. Jadi tidak beracun ya kalau misalnya ASInya diminum sama bayi. Tapi kebanyakan obat itu kecuali paracetamol itu biasanya mengurangi suplai ASI. Ini misalnya habis minum obat mah atau obat pilek atau minum tolak bala, itu tiba-tiba ASInya yang tadinya mungkin sekali pumping 100 langsung anjlok 20 mili. Nah, Mams yang lagi di fase ini cepat sembuh ya, dan gak usah panik karena ASI itu bisa dinaikin loh. Nanti kita bahas ya di video berikutnya. Yang keempat, coba deh Mams cek Mams lagi dapat atau enggak. Nah lo, kalau Mams lagi hormonnya sangat bertolak belakang sama hormon oksitosin dan juga hormon prolaktin. Jadi kalau lagi dapet sih biasanya langsung auto drop, bukan pas lagi dapet doang, seminggu sebelum dapet itu biasanya tuh udah langsung drop. Jadi Mams yang lagi hate, sabar-sabar ya, pumpingnya durasinya jangan dikurangin meskipun udah nggak netes lagi. Biar apa? Biar cepet naiknya kalau hate-nya udah selesai. Yang kelima, faktor stres. Coba deh Mams ingat-ingat, akhir-akhir ini lagi ada yang bikin stres banget atau enggak? Memang sih manage stres itu kayak klise banget gitu ya, tapi emang Mams harus pinter-pinter memanage stres. Kalau misalnya nggak perlu, nggak usah dipikirin lah. Yang keenam, coba Mams cek, Mams udah pernah ganti valve ini sebulan sekali atau belum? Karena valve ini tuh rawan banget rusak, dan kalau udah rusak itu hasil hisapannya tuh bener-bener akan lebih nggak berasa dari yang sebelumnya. Jadi meskipun kecil-kecil dan murah begini, tapi wajib diganti sebulan sekali ya Mams. Dan pas lagi nyuci nggak boleh disodrok-sodrok kayak begini ya. Jadi nyucinya tuh dipijat-pijat lembut aja. Nanti kita bahas ya di video berikutnya. Selanjutnya, Mams coba cek deh, jangan-jangan ukuran nipple Mams berubah lagi. Karena pas lagi aku menyusui 2 tahun, aku pernah 2 kali ganti corong loh. Sampai anak aku umur 1,5 tahun, aku tuh pakai kanan 20 mm, kiri tuh 19 mm. Tapi tiba-tiba setelah 1,5 tahun, entah kenapa kiri tuh sakit banget dan hasilnya bener-bener langsung drop. Pas coba aku ukur lagi, ternyata aku tuh harus ganti corong. Yang kanan 20 mm, kiri 20 mm. Nah, makanya punya penggaris nipple ini penting banget ya kalau untuk kita yang menyusui, apalagi yang pumping. Yang terakhir ya kan, udah nyoba test pack lagi belum? Jangan-jangan Mam hamil lagi. Jadi emang ya untuk bisa sukses ASI 2 tahun, aku sih saranin KB ya Mam, biar fokus. Karena kalau misalnya hamil lagi, udah pastilah ASInya akan drop. Dan juga beberapa kehamilan itu beresiko loh kalau Mam sambil pumping atau sambil menyusui. Nah, KB yang bener-bener aman untuk menyusui itu adalah ANDM, dan juga ayo di Mams hindari ya KB-KB yang bisa merubah hormon Mam, karena ASI itu dikeluarkan melalui stimulasi dan juga rangsangan hormon. Jadi jangan dimacem-macemin dulu deh hormonnya. Gimana Mams yang tiba-tiba ASInya drop banget? Udah nemu jawabannya belum? Atau ada hal-hal lain nih yang bisa membuat ASI itu merosot? Coba komen di bawah ini ya. Mams, kalau suka video ini jangan lupa di like, share, dan juga subscribe ya. Bye bye, see you on the next video.